Di episode sebelumnya akhirnya terungkap kalau Senku ternyata pernah belajar di bawah bimbingannya Dr. Seno. Dan secara kebetulan ternyata mereka berdua bangkit dari pembatuan di hari yang sama. Tapi jalan yang mereka pilih berbeda. Senku menggunakan sains untuk menyelamatkan umat manusia, tapi Seno menggunakan sains untuk menguasai dunia. Sekarang kita lanjutkan kisah Seno setelah bangkit dari pembatuan. Seno mengumpulkan asam nitrat dan mencoba menyiramnya ke Stanley. Dan ternyata Stanley juga bisa bangkit. Setelahnya Seno membangkitkan lebih banyak manusia. Kebanyakan dari mereka adalah bawahan Stanley di militer. Dan orang-orang ini menjaga pikirannya tetap aktif, jadi mereka bisa bangkit dengan asam nitrat. Dan akhirnya Carlos juga dibangkitkan. Setelah bangkit, Carlos langsung mengeluarkan cincin platinum yang dia makan sebelumnya. Platinum ini masih utuh dan mulutnya Carlos menjadi kapsul waktu untuk cincin ini. Melihat ada platinum sebesar ini, Seno menjadi bersemangat dan langsung tahu apa yang harus dilakukan. Seno menjadikan platinum ini sebagai katalis untuk memproduksi asam nitrat yang tidak terbatas. Dan dari sinilah kelahiran pabrik Hyperboss yang bisa memproduksi peluru yang tidak terbatas. Dengan adanya senjata modern dan kekuatan dari militer, Seno yakin bisa menguasai dunia yang baru ini. Dan ternyata Stanley adalah teman masa kecilnya Seno. Dan mereka berdua punya visi yang sama, yaitu ingin menguasai dunia. Sekarang kita kembali ke Perseus di masa sekarang. Senku sedikit merenung setelah tahu musuh yang dilawan ternyata adalah gurunya di masa lalu. Di sisi lain, Luna juga semakin penasaran kepada Senku. Luna berasumsi mungkin Senku adalah temannya Seno. Luna mulai mendekati Senku dan tiba-tiba Taiju berteriak setelah tahu kalau orang yang membantu mereka di masa kecil ternyata adalah musuh mereka saat ini. Melihat Taiju yang lengah, Luna bermaksud untuk mengakhiri penyusupan ini. Luna akhirnya sampai di belakang Taiju dan Luna mulai mengeluarkan jarinya. Di sisi lain, Senku mengeluarkan Medusa yang mereka bawa. Menurut Senku, jika Seno ingin menguasai dunia, dia pasti akan tertarik dengan senjata sains seperti Medusa. Dan walaupun baterainya sudah habis, mereka masih bisa menggunakannya sebagai senjata untuk mengancam. Kembali ke Luna, sekarang dia mencoba menunjuk Taiju tapi dengan gerakan yang tidak mencurigakan. Dan tiba-tiba dia teringat dengan momen saat pertama kali dia naik ke kapal ini. Saat itu Taiju menerimanya dengan senang hati dan ini membuat Luna menjadi ragu-ragu. Akhirnya Luna tidak tega dan malah memasukkan jarinya ke hidung. Luna bingung kenapa dia malah terbawa emosi di saat seperti ini. Setelahnya Luna mencoba mengirimkan pesan kepada Stanley. Luna berbicara dengan mulutnya tapi dia tidak mengeluarkan suara. Kira-kira yang dikatakan Luna seperti ini. Orang yang kemungkinan adalah temannya Seno, cowok bernama Senku. Max berhasil memahami apa yang Luna katakan dan Max langsung mengirimkan informasi ini kepada Seno. Tentu saja karena mereka menggunakan gelombang radio, jadi radio di Perseus juga menerima sinyal pengiriman informasi ini. Tapi Seno lebih cerdik dan menggunakan enkripsi saat berbicara. Jadi apa yang mereka katakan hanya akan terdengar seperti suara kresek-kresek. Ryusui merasa aneh dengan semua ini. Sinyal radio ini muncul tepat setelah Ryusui melihat Luna melakukan gerakan mencurigakan. Dan sekarang Ryusui yakin kalau musuh ada di dekat sini. Beralih ke tempat Stanley, dia masih terus mengawasi dan setelah melihat gerak-gerik Luna yang aneh, Stanley akhirnya tahu siapa orang bernama Dr. Taiju. Dan Stanley langsung bersiap menembakkan pelurunya. Sementara itu, Seno akhirnya sadar kalau Dr. Taiju hanyalah pengalihan. Dia ingat kejadian di masa lalu saat dia mengajari seorang anak dari Jepang. Dan sekarang Seno yakin kalau ilmuwan di pihak musuh adalah pria bernama Senku. Seno langsung mengirimkan pesan untuk Stanley supaya dia menghentikan tembakannya. Dan Stanley bertanya mana orang yang bernama Senku. Seno langsung berlari ke tempat kendali radio. Ternyata seluruh percakapannya dengan Perseus sudah Seno rekam sebelumnya. Dan Seno menemukan rekaman yang berisi suaranya Senku. Seno berkata dia bisa memperkirakan tinggi seseorang hanya berdasarkan suaranya saja. Seno langsung menyilangkan dua jarinya dan mulai melakukan analisa. Dari panjang saluran vokal dan proporsi rata-rata tubuh, Seno tahu tinggi badan Senku sekitar 5,7 kaki dan jika keliru paling sekitar 1 atau 2 inci. Dan jika mengingat pertemuan mereka dulu di NASA, seharusnya tinggi Senku sudah naik sedikit. Dan jawaban akhir yang Seno dapatkan adalah tinggi 5,7 atau 5,8 kaki, umur 19 tahun dan laki-laki. Dari informasi ini saja Stanley sudah bisa mencari siapa yang bernama Senku.
Dengan Luna sebagai tolak ukur, Stanley mendapatkan 3 orang yang ciri-cirinya cocok seperti yang Seno katakan. Tapi tiba-tiba Ryusui berteriak dan berkata ada sniper di dekat sini. Semua orang menjadi panik dan mencoba mencari tempat bersembunyi. Luna bingung kenapa Ryusui bisa tahu ada sniper di sini dan Luna juga ikut panik. Dan Luna secara refleks langsung melihat ke arah Stanley berada. Di tengah kepanikan ini, Stanley masih mengawasi 3 orang yang dia tandai sebelumnya. Seharusnya jika dia adalah pemimpin di sini, dia tidak akan bergerak secara sembarangan. Stanley melihat 2 orang yang dia tandai berlarian tidak jelas, dan ada 1 orang yang tetap diam di tempat dan itu adalah Senku. Senku melihat Luna yang melihat ke arah hutan. Dari sini Senku tahu di mana lokasi musuh dan Senku langsung bersembunyi di barnya Francois. Stanley menyukai langkah Senku yang sangat efisien ini, tapi bagi Stanley ini bukan masalah dan dia yakin masih bisa menembak tepat ke arah Senku. Sebelum menembak, Stanley bertanya ke Seno, "Apa kau yakin menginginkan Senku untuk mati?" Seno mulai membayangkan masa lalu dan Seno yakin pasti Senku tidak ingin menguasai dunia seperti yang dia inginkan. Seno langsung menjawab, "Ya, lakukan." Dan saat itu juga Stanley langsung menembak pelurunya ke arah Senku. Di sisi lain, Senku mencoba mencari tepung kentang. Setelah mendapatkannya, Senku mencampur tepung itu dengan air. Hasilnya tepung itu sekarang menjadi lembek dan Senku menekan-nekannya supaya menjadi padat. Ternyata ini adalah konsep sederhana untuk membuat rompi anti peluru. Senku langsung meletakkan kantong tepung itu di depan tubuhnya dan seketika peluru Stanley mengenai pembatas kapal dan peluru itu hancur dan terbagi menjadi bagian kecil-kecil. Tapi walau sudah mengenai pembatas kapal, peluru ini masih sampai ke Senku dan peluru ini berhasil menembus tameng yang digunakan Senku. Terlihat Senku yang langsung ambruk dan dari mulutnya keluar darah. Apakah peluru tadi terkena di organ vitalnya Senku? Di sisi lain kapal, semua orang mendengar ada suara tembakan dan Taiju langsung berlari dan memanggil nama Senku. Di sisi lain, Stanley sekarang menyalakan rokok dan dia langsung turun dari pohon tempat dia menembak. Ternyata Stanley tidak melakukan serangan tambahan dan setelahnya Stanley melapor ke Seno kalau Senku sudah tertembak. Stanley langsung berniat kembali dan Carlos bertanya ke Stanley bagaimana nasibnya Luna. Dan Stanley menjawab nasib Luna ada di tangan kalian berdua. Mau kalian selamatkan atau tidak itu bukan urusanku. Mendengar jawaban seperti ini, Max dan Carlos menjadi sangat marah kepada Stanley. Dan sudah pasti mereka berdua akan berusaha menyelamatkan Luna. Beralih ke Perseus, sekarang semua orang menghampiri Senku. Magma dan Kinro langsung menggendong Senku ke dalam dek kapal. Kinro yang panik mengira Senku sudah mati dan karena kepanikan ini, Luna juga menjadi semakin panik. Luna bingung harus bertindak seperti apa. Ryusui langsung berteriak dan memerintahkan semua orang untuk tidak panik. Ryusui tahu musuh hanya menyerang sekali dan musuh mengira Senku sudah mati. Oleh karena itu, Ryusui ingin melakukan serangan balasan saat musuh sedang lengah. Yo masih pesimis mereka bisa menang sementara Kinro meminta membuat makam terlebih dulu untuk Senku. Tapi tiba-tiba Senku berbicara tapi dengan suara yang sangat lirih. Senku berkata, "Bodoh, aku belum mati." Seketika Francois langsung melakukan pertolongan pertama kepada Senku. Sekarang tubuhnya Senku diselimuti dengan perban supaya darahnya tidak keluar terlalu banyak. Kaseki melihat kantong tepung yang Senku gunakan sebelumnya dan Kaseki menangis setelah tahu kantong ini bisa memperlambat kecepatan peluru. Senku tahu jika dia terkena tembakan di kepala dia pasti akan langsung mati. Tapi Senku sudah memprediksi musuh akan menembak ke arah dada karena ada kemungkinan hanya Senku yang tahu formula cairan pembangkit. Jadi musuh sengaja tidak langsung membunuh Senku supaya Senku bisa mengajarkan cara membuat cairan pembangkit kepada orang lain. Melihat aksi Senku ini membuat Luna semakin kagum kepada Senku. Luna tidak percaya Senku bisa membuat keputusan sebaik ini bahkan dalam situasi yang sangat berbahaya. Dan setelahnya Senku langsung pingsan. Francois memang sudah melakukan pertolongan pertama, tapi tetap saja mereka membutuhkan dokter yang asli. Dan Luna langsung maju mendekati Senku. Luna memegang tangannya Senku dan memeriksa denyut nadi di tangannya Senku. Dalam medis ada pemahaman seperti ini. Jika bisep digenggam dengan kuat, maka denyut nadi di pergelangan tangan akan menghilang. Dan jika denyut nadi hilang hanya karena genggaman yang lemah, itu artinya tekanan darah rendah. Dan jika denyut nadi menghilang dengan genggaman yang kuat, itu artinya tekanan darah tinggi. Dan yang Senku alami sekarang adalah tekanan darah rendah. Ryusui bertanya ke Luna, "Apa kau ini seorang dokter?" Dan Luna menjawab kalau aku bukanlah gadis seperti itu. Aku hanyalah mahasiswi kedokteran.
Tapi pada saat pendaftaran dia masuk lewat koneksi ayahnya. Luna sudah berusaha memahami materi yang diajarkan, tapi Luna merasa tidak bisa memahami apapun dan menganggap dirinya adalah orang yang gagal. Tiba-tiba Taiju langsung memegang tangannya Luna dan Taiju bersujud dan memohon bantuan Luna untuk menyelamatkan Senku. Karena memang tidak ada dokter yang asli di kapal ini, jadi harapan satu-satunya hanyalah Luna. Sekarang beralih ke tempat Chrome dan Kohaku. Chrome mengawasi dengan teropong dan dia tidak menemukan satupun celah untuk menyusup ke markas musuh. Satu-satunya kesempatan mereka adalah menyerang menggunakan panah. Tapi jika dibandingkan dengan senapan mesin, panah tidak ada apa-apanya. Dan tiba-tiba tim Tsukasa sudah sampai di tempat ini. Mereka menemukan jejak yang ditinggalkan Gen dan akhirnya bisa sampai ke sini. Tsukasa juga tahu kalau menyusup ke sana akan sulit karena tempatnya yang sangat terbuka. Akhirnya Tsukasa dan Hyoga mendapat ide yang luar biasa, dan itu adalah menggali dan membuat terowongan di bawah markas musuh. Semua orang bingung kenapa Tsukasa dan Hyoga bisa terpikirkan ide gila seperti ini, dan Suika merasa ini akan menjadi misi yang sangat sulit. Tapi Hyoga yakin jika mereka meminta alat kepada Senku, maka penggalian ini akan berjalan dengan mudah. Dan tiba-tiba ada telepon masuk dari Perseus dan itu berbunyi 43 32 33. Ryusui sengaja menggunakan angka supaya isi dari pesan ini tidak bisa dipahami oleh musuh. Dan angka-angka ini menggunakan sandi Uesugi. Setelah mencocokkan angka-angka ini, Ukyo mengetahui pesan dari Ryusui, yaitu Senku sudah tertembak tapi tidak apa-apa, dia masih hidup. Dan ada satu pesan lagi yang ditinggalkan Senku, terdiri dari angka 47 12 42. Arti angka-angka ini adalah Kuromu, yang artinya Senku mempercayakan posisi ilmuwan kepada Chrome, dan seketika Chrome dipenuhi dengan api semangat. Oke, itu tadi alur cerita dari anime Dr. Stone Season 4 episode 9. Senku terkena serangan telak dan mempercayakan posisi ilmuwan kepada Chrome. Apakah Chrome bisa memimpin kerajaan sains menuju kemenangan? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.